Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Alhamdulillah kita semua yang di Zoom ini dalam keadaan sehat ya untuk mengikuti praktikum perdana ya untuk mata kuliah teknik pemuliaan tanaman. Ya, perkenalkan, nama saya M. Syukur yang diberi amanah sebagai koordinator untuk mata kuliah ini. Ya, pada hari ini saya lihat di Zoom sudah ada Pak Undang. Ya, mudah-mudahan yang lain juga sudah mulai bergabung. Ya, pada hari ini saya kira kita mendiskusikan tentang ruang lingkup praktikum selama 1 semester, kemudian berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan dan bagaimana mekanisme penilaiannya. Ya. Nah, sebagai tim dari mata kuliah ini ada Pak Undang, saya kira teman-teman semua sudah kenal. Kemudian ada Bu Sulasi, juga saya kira mudah-mudahan sudah kenal. Kemudian ada Pak Dr. Arya Widura, ada Bu Dr. Siti Marwiyah, ya, dibantu oleh beberapa orang asisten. Ya. Nah, jadwal kita untuk hari ini adalah praktikum terlebih dahulu, kemudian nanti sore itu atau nanti siang adalah kuliah. Ya, karena praktikum terlebih dahulu, maka saya awali dengan perkenalan terlebih dahulu barangkali ya, khususnya bagi saya dan tim dosen yang barangkali belum pernah masuk pada mata kuliah yang Anda ambil di semester 1 dan semester 2. Ini tadi saya perkenalkan, nama saya M. Syukur dan saya berasal dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, ya, lebih di divisi genetika dan pemulihan tanaman. Aspek atau topik dan komoditas yang saya kaji adalah pemuliaan untuk sayuran buah. Sayuran buah itu artinya sayuran yang dipanen bagian buahnya. Ya. Ini komoditas yang saya kaji, saya teliti adalah cabai, tomat, terong, kacang panjang, okra, kacang tunggak, kecipir, dan lain sebagainya untuk sayuran buah. Ya. Jadi sudah beberapa varietas yang kami hasilkan untuk sayuran buah ini, khususnya adalah cabai. Ya, ada hampir lebih dari 30 saya kira varietas cabai, cabai besar, cabai keriting, ya, rawit, dan cabai rawit. Ya. Kemudian ada tomat juga sudah lepas, kemudian penelitian terong, kacang panjang juga sudah lepas, itu kacang panjang ungu. Kemudian okra juga sudah terdaftar, okra ungu dan hijau, kacang tunggak sudah terdaftar, ada 4 varietas kacang tunggak, ya, ada albina, ada uno, ada tampi, dan argavan. Kecipir juga ada 3 yang sudah terdaftar, yaitu melodi, sandi, dan virus. Ya. Nah, aspek yang kami kaji adalah ketahanan, ya, terhadap cekaman biotik dan abiotik, ya, dengan merakit varietas cabai hibrida dan non hibrida dan juga sayuran buah lainnya. Kemudian perakitan varietas tomat untuk dataran rendah dan perakitan varietas okra, kacang panjang, kecipir, kacang tunggak, dan buncis yang arahnya lebih banyak kepada biofortifikasi untuk meningkatkan nilai gizi dari masing-masing varietas tersebut. Ya. Nah, untuk interaksi atau kenal lebih jauh, silakan adik-adik untuk mengakses media sosial yang saya punya. Email adalah muksyukur@ipb.ac.id, silakan kirim jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Kemudian video-video, ya, tentang
perkuliahan, kuliah, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pertanian dalam arti luas, ya, diskusi, seminar dan lain sebagainya, silakan diakses di akun YouTube saya M Syukur IPB Channel. Ya. Jangan lupa like dan subscribe. Silakan, karena rekaman kuliah ini juga akan diposting di YouTube ini, yang kemudian akan linknya disampaikan di WA Group dan juga di Evita. Video-video pendek ini ada di Instagram, ya, Syukur72, Facebook, Muhammad Syukur, Twitter, Syukurza, dan TikTok, ya, Syukur 0172. Itu video-video pendek yang biasanya kurang dari 1 menit. Silakan bisa diakses. Dan juga berbagai informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kami, kegiatan penelitian maupun juga kegiatan akademik lainnya, ini bisa dilihat di Instagram. Instagram saya, Facebook, Twitter, dan TikTok. Ya, khusus untuk foto saya kira Instagram, Facebook, dan Twitter. Ya, jadi kita bisa komunikasi, bisa berinteraksi dan lain sebagainya melalui media sosial. Ya. Nah, dalam era saat ini di mana kita kuliah secara daring dan berbagai informasi itu dilakukan secara daring, saya kira akses Anda terhadap media-media tersebut ini menjadi sangat penting, ya, misalnya YouTube itu yang berhubungan dengan mata kuliah, misalnya persilangan buatan, kemudian seleksi dan lain sebagainya, ini silakan, ya. Beberapa teknik persilangan buatan ini ada di YouTube saya, misalnya cabai, kemudian okra juga ada, kemudian padi, ya, kacang panjang dan lain sebagainya. Saya kira itu perkenalan untuk saya, dan saya kira masing-masing dosen nanti pada saat mengajar akan memperkenalkan diri lebih jauh. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum, ya. Saya agak putus-putus suaranya, Prof, kecil. Nggak tahu pada yang lain. Yang lain apakah bisa mengakses dengan baik? Di saya tidak, saya biasa aja. Oh, internet saya mungkin normal. Oh, sipir. Kasih, Prof. Ya. Karena di sini juga tidak ada tulisan untuk internet unstable, ya. Normal-normal kalau di sini. Baik, makasih Pak Undang, ya. Nah, mata kuliah ini adalah teknik pemuliaan tanaman, ya. Dari nama mata kuliah saya kira sudah tergambar apa kira-kira aspek dan juga hal-hal yang dikerjakan, yang dipelajari pada mata kuliah ini, ya, yang berhubungan dengan teknik, ya, teknik pemuliaan. Karena teknik maka berarti keterampilan yang ditonjolkan, yang ditekankan pada mata kuliah ini, dan ini sesuai dengan output dari program studi ini, ya, program studi dan juga ranah dari sekolah vokasi, ya. Nomor mata kuliahnya adalah TIB 104 dengan 3 SKS, ya, 1 SKS itu untuk kuliah dan 2 SKS untuk praktikum dan diberikan pada semester ganjil. Nah, karena ini teknik, ya, maka yang diharapkan dari mata kuliah ini setelah Anda belajar selama 1 semester, Anda dapat menjelaskan dan juga melakukan, ya, berbagai teknik pemulihan tanaman. Terutama ini adalah teknik persilangan dan seleksi. Persilangan berbagai kelompok tanaman, berbagai komoditas, ya. Kelompok tanaman artinya ada tanaman menyeru silang, ada tanaman menyeru sendiri, tanaman yang membiak vegetatif, dan tanaman intermediate, ya, penyerbukan silang dan penyerbukan sendirinya kelompoknya lebih di luar itu. Artinya kalau dia digolongkan ke dalam penyerbuk sendiri, ini persentase penyerbukan silangnya besar, sehingga dia berada di tengah-tengah.
Sebagai informasi bahwa tanaman menyerbuk sendiri apabila terjadi penyerbukan sendiri di mana polen itu jatuh di kepala putik pada bunga tanaman sendiri, atau kalaupun bunga tanaman berbeda pada tanaman itu sendiri. Intinya adalah polen dan putik berasal dari tanaman, individu tanaman yang sama, ya, dengan persentase lebih dari 95% terjadi penyerbukan sendiri. Maka kelompok tanaman itu adalah menjadi dikelompokkan tanaman menyerbuk sendiri. Contohnya adalah padi, ya, kacang-kacangan, kacang panjang, kacang apapun juga kacang-kacangan, persentase penyerbukan sendirinya tinggi, ya 95%. Ya. Nah, jadi mengapa bisa demikian nanti akan disampaikan di mata kuliah bab selanjutnya berhubungan dengan biologi bunga, begitu ya, letak polen dan putiknya ya berada sangat dekat atau kematangan polen dan putiknya ini bersamaan dan seterusnya. Ya. Nah, sementara kalau menyerbuk silang sebaliknya, persentase penyerbukan silang artinya polen dan putik berasal dari tanaman yang berbeda. Individu tanaman yang berbeda, bukan spesiesnya, individu tanaman yang berbeda. Ya, jadi itu dengan persentase 90% maka dikelompokkan ke dalam tanaman menyerbuk silang. Nah, kalau di antara kedua itu maka intermediate. Jadi kalau misalnya persentase penyerbukan sendirinya dia digolongkan ke dalam tanaman menyerbuk sendiri, tetapi persentase penyerbukan silangnya sampai 40%, maka intermediate. Dia digolongkan ke dalam tanaman menyerbuk silang, tapi penyerbukan sendirinya bisa sampai 40% juga, berarti dia menyerbukan silang yang 40% juga. Maaf, penyerbukan sendirinya 40%, maka dikatakan intermediate. Jadi kalau yang menyerbuk sendirinya intermediate ke arah menyerbuk sendiri, misalnya contohnya cabai. Cabai itu pada berbagai literatur tanaman menyerbuk sendiri, tapi persentase penyerbukan silangnya bisa sampai 40%, makanya dia intermediate. Kemudian yang menyerbuk silang seperti mentimun-mentimunan begitu kelompok itu persentase silangnya menyerbu sendirinya besar, maka dia intermediate ke arah menyerbu silang ke arah intermediate. Nah, jadi persilangan buatan pada berbagai kelompok tanaman kita harapkan Anda bisa kuasai tadi ya. Sampel-sampel atau tanaman-tanaman model untuk kelompok-kelompok tersebut kita harapkan Anda bisa lakukan ya persilangan buatan. Misalnya kelompok menyerbu silang Anda coba untuk pada jagung, kelompok menyerbu sendiri pada padi, ya, kacang panjang, kacang-kacangan, dan intermediate pada cabai atau pada mentimun dan sebagainya. Anda bisa lakukan itu dengan baik. Karena persilangan buatan itu selain untuk juga perakitan varietas berguna untuk produksi benih. Produksi benih hibrida itu dilakukan sebagian besar adalah melalui persilangan buatan. Nah, kemudian seleksi ini tentu yang menjadi dasar dari kegiatan pemulihan tanaman adalah seleksi. Bagaimana melakukan seleksi sehingga diperoleh individu-individu terbaik yang kemudian pada gilirannya menghasilkan varietas yang terbaik. Jadi berbagai teknik yang berhubungan dengan pemulihan tanaman mudah-mudahan Anda bisa kerjakan, bisa kuasai, bisa lakukan ya sehingga tujuan instruksional ini bisa tercapai. Nah, untuk menuju kepada tujuan instruksional umum tersebut, maka disusun ya materi-materi yang ini dalam 14 kali pertemuan. Ya, terbagi menjadi 14 kali pertemuan. Ya. Jadi hari ini pendahuluan, kemudian ada biologi bunga, ini untuk praktikum ya. Biologi bunga, pertemuan berikutnya berarti kita belajar tentang berbagai bunga, hubungannya dengan pemulihan tanaman. Ya. Dan tadi bisa mengelompokkan tanaman-tanaman itu menyerbu silang, menyerbu sendiri atau intermediate. Kemudian pada biologi bunga ini saya kira juga kaitannya dengan banyak hal ya, di mana letak bunga jantan dan bunga betina. Kemudian apakah bunga jantan dan bunga betina ini alat kelamin jantan dan asal betina berada pada satu bunga atau tidak begitu ya.
Berarti Anda harus kuasai seperti apa alat kelamin jantan pada tanaman, alat kelamin betina pada tanaman seperti apa, di mana letaknya, begitu ya. Kemudian karakter-karakter bunga yang lainnya yang berhubungan dengan pemuliaan, jadi misalnya warna mahkotanya seperti apa, ya, dan ukuran mahkotanya seperti apa, besar atau kecil, apakah ada modifikasi dari mahkota tersebut, ya. Jadi misalnya kalau ukuran mahkotanya besar dan warnanya cerah, ada kemungkinan tanaman ini penyerbukan silangnya besar, karena dia berarti ada tujuan untuk mengundang serangga untuk datang, ya, dengan warna mahkota yang cerah berwarna-warni dan ukurannya besar, ini berarti mengundang serangga untuk hadir di situ, dan kita tahu bahwa serangga ini membantu dalam kegiatan penyerbukan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lakukan analogi percobaan Mendel. Ya, jadi ini disusun simulasi, ya, seolah-olah kita melakukan percobaan di lapangan yang berhubungan dengan karakter-karakter kualitatif, ya, karakter kualitatif yang dilakukan oleh Mendel. Ya. Jadi ada populasi tetua yang mempunyai karakteristik tertentu, ya, tetua 1 kita sebut dengan P1, ya. Kita biasanya menggunakan istilah parent P1. P1 itu adalah tetua pertama, biasanya adalah sebagai ibu, ladies first. Jadi ibu disebut pertama. Sehingga kalau persulangan antara A dan B, berarti A sebagai ibu, B sebagai jantan, ladies first. Ya, jadi P1 itu sebagai betina, parent pertama, dan P2 biasanya kita sebut sebagai jantan, ya, parent 2. Nah, jadi ada populasi parent pertama, ada populasi parent kedua, lalu kemudian ada populasi hasil persilangan, ya, antara parent pertama dan parent kedua. Tetua 1 itu mempunyai karakteristik tertentu, tetua 2 mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tetua pertama. Karena persilangan biasanya dilakukan pada 2 individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya, jadi misalnya warna bunga, P1 warna bunganya ungu, misalnya P2 warna bunganya putih, jangan ungu lagi. Ya. Jadi untuk kajian-kajian genetik yang dilakukan pada 2 populasi itu, karakteristiknya harus berbeda. Merah silangan putih, kemudian kuning silangkan hijau. Ya, gembung silangkan licin, panjang silangkan pendek, dan seterusnya. Jadi dari populasi P1 bersilang atau dilakukan persilangan dengan P2, kemudian diperoleh yang namanya populasi F1, filial F1. Ya, sejumlah populasi F1 itu dipelajari untuk melihat apakah karakteristik dari kedua tetuanya itu bisa diamati dengan jelas pada F1. Ya, jadi kalau misalnya merah silangkan putih, anaknya merah, berarti ada hal-hal tertentu yang menyebabkan anaknya sama dengan tetua betina warna merah. Ya, yang kemudian nanti kita sebut dengan istilah dominan dan resesif. Jadi P1 diamati sejumlah populasi, kemudian dari P1 dilakukan penyerbukan buatan atau penyerbukan alami, penyerbukan sendiri, yang kemudian dari F1 filial pertama kemudian dilanjutkan kepada F2 yang disebut dengan filial kedua, ya. F2, populasi F2 inilah yang kemudian dikaji bagaimana yang kita sebut dengan segregasi, ya. Yang kemudian kalau percobaan Mendel muncul lagi karakteristik dari tetua betinanya dan tetua jantannya. Jadi F2 biasanya kita gunakan populasi yang cukup besar, dia 200 tanaman minimal. Dari 200 tanaman kemudian kita kaji, kita hitung berapa yang mirip tetua betina, berapa yang mirip tetua jantan. Nah, perbandingan itulah kemudian kita uji apakah sesuai dengan Mendelian genetik, ya, karakter genetika kualitatif, ya, karakter kualitatif itu berapa gen yang mengendalikan. Jadi kalau perbandingannya adalah 3:1 sebagai contoh, maka berarti itu ada 1 gen yang mengendalikan.
Jadi kita perlu menganalisis di F2 apakah ada segregasi atau tidak, dan segregasinya apakah menunjukkan jumlah gen-gen tertentu yang mengendalikan karakteristik tersebut. Nah, ini pada pertemuan ketiga kita akan lakukan analogi percobaan Mendel karena merupakan simulasi. Jadi populasi P1, P2, X1 dan F2 sudah kita desain, sudah kita buat sedemikian rupa dalam bentuk gambar sehingga Anda bisa menghitung bagaimana sebaran segregasi di F2 yang kemudian kita analisis, kita lakukan pengujian dan seterusnya. Nah, ini pada pertemuan ketiga. Pertemuan keempat ini kita akan mengarah kepada genetika kuantitatif, maka kita perlu untuk menghitung hitungan-hitungan sederhana tentang nilai tengah, ragam, heritabilitas dan sebagainya ya. Bagaimana menghitung nilai tengah, bagaimana menghitung ragam dan menghitung heritabilitas. Hitungan-hitungan sederhana pada kajian pemuliaan ini perlu Anda ketahui ya. Jadi misalnya ada sejumlah angka-angka, bagaimana menghitung nilai tengah, bagaimana menghitung ragam, karena nilai tengah dan ragam ini yang menjadi kunci dalam kita melakukan seleksi. Jadi ketika misalnya Anda ingin mendapatkan yang produktivitas tertinggi, tentu yang dimaksud dengan nilai tengah. Padi misalnya, padi itu kan secara nasional 5 ton per hektar. Kalau kita ingin tingkatkan lagi menjadi 6 ton per hektar, kita perlu mempelajari berapa nilai tengahnya. Berapa rata-rata produktivitasnya, kan begitu. Ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa rata-rata produktivitas padi secara nasional itu 6 ton per hektar misalnya. Ini dapat dari data-data dari seluruh Indonesia, dan itu adalah nilai tengah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam kegiatan breeding itu adalah ragam. Ya, ragam itu adalah perbedaan-perbedaan di antara individu-individu. Nah, ini kita perlu tahu bagaimana menghitung ragam. Jadi kalau tinggi tanaman itu berbeda-beda, seberapa beragam sih, gitu kan ya. Nah, mengapa penting kita menghitung ragam? Karena kegiatan breeding berhubungan dengan keragaman yang mengarah ke seragaman. Nah, ini berbeda dengan teman-teman benih. Kalau teman-teman benih ini adalah keseragaman, harus seragam. Kalau ada perbedaan dibuang, tidak boleh ada yang berbeda. Karena keseragaman itu yang menjadi kunci ya, kunci dalam menentukan kualitas, ya, menentukan benih itu berkualitas atau tidak. Ya. Nah, di kegiatan breeding itu adalah keragaman. Dengan adanya keragaman, dengan adanya perbedaan-perbedaan, maka kita bisa melakukan seleksi dengan mudah. Kalau tidak ada keragaman sama sekali, tingginya sama, warnanya sama, semua sama, maka kita tidak perlu lagi melakukan seleksi. Sudah selesai, ya. Sudah seragam, dan kalau itu bagus, maka sudah bisa diperbanyak sebagai benih, dan kalau itu adalah pemilik lokal, maka menjadi varietas lokal misalnya. Ya, varietas lokal padi misalnya, ya itu ragamnya sudah sangat rendah, tidak ada lagi perbedaan satu dengan yang lain, maka bisa menjadi varietas padi lokal. Nah, dengan demikian maka kita harus tahu bagaimana cara menghitung ragam. Ya, seberapa beragam kan itu kuncinya. Apa kata kuncinya? Seberapa beragam, ya. Jadi dalam bentuk angka-angka dengan perbandingan ragam. Jadi kalau misalnya ada sederetan angka, lalu kita bisa hitung kira-kira berapa ragam dari angka-angka tersebut. Ya, realnya di lapangan Anda bisa lihat misalnya tingginya berbeda-beda satu dengan yang lain, maka dalam populasi itu kita bisa lihat apakah dia seragam atau beragam. Nilai tengah dan ragam ini saya kira sangat penting untuk mempelajari heritabilitas dan terutama ragam. Ya, heritabilitas itu nanti ragam yang berhubungan dengan genetik. Apakah perbedaan-perbedaan antar individu itu disebabkan oleh faktor genetik atau bukan? Atau bukan itu bisa karena faktor lingkungan atau interaksi genetik dunia. Ya, bisa karena perbedaan pemupukan, bisa karena perbedaan pengairan atau serangan penyakit, ya berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan itu perlu kita duga apakah akibat genetik atau bukan. Dalam kegiatan pemuliaan, perbedaan-perbedaan itu kita harapkan adalah akibat dari genetik. Sehingga ketika kita melakukan seleksi, ketika kita ambil yang bagus dari populasi-populasi yang beragam tersebut, maka karena dia merupakan ekspresi dari gen-gen tertentu yang bagus, hasilnya bisa kita kemajuannya bisa kita peroleh, yang kita sebut dengan kemajuan genetik. Ya.
Nah, jadi heritabilitas itu penting untuk mengukur seberapa besar ya karakter-karakter itu dipengaruhi oleh genetik dibandingkan dengan lingkungan. Karena kalau dipengaruhi lingkungan, misalnya, bagus tanamannya, tapi ternyata karena pemupukannya bagus di tempat tersebut, ya, atau katakannya bekas penelitian ada mahasiswa sebelumnya yang menggunakan pupuk dosis tinggi, performnya bagus. Kita ambil populasi itu, kita tanam pada generasi berikutnya kok jelek. Nah, karena yang bagus itu bukan akibat genetik, tapi akibat dari faktor lingkungan. Nah, jadi Anda perlu nanti untuk secara selintas, ya tidak harus terlalu mendalam, tapi Anda paham apa yang disebut dengan heritabilitas dan bagaimana cara menghitung heritabilitas untuk populasi-populasi yang sederhana. Nah, pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada teknik persilangan buatan, ya, dan seleksi pada cabai. Ya, jadi kita mulai dengan cabai yang awal, gitu ya. Kemudian bagaimana dari bunga cabai, ya, mana kelamin jantan dan betina, bagaimana melakukan kastrasi, kemudian emaskulasi, kemudian penyerbukan buatan, kemudian isolasi, dan pelabelan, ya. Kemudian kapan itu dilakukan persilangan buatan? Ya, kalau tadi bagaimana cara melakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana agar persilangan buatan itu berhasil? Ya, itu pada cabai. Ya. Nah, jadi cabai tadi saya katakan itu adalah tanaman intermediate, ya, yang mudah dilakukan. Nah, mirip juga saya kira dengan cabai, ini teknik persilangan dan seleksi pada tomat. Tanaman menyerbuk sendiri, ya, dengan bunga yang relatif besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, tetapi penyerbukan silangnya lumayan besar juga, kadang-kadang bisa sampai 10%, begitu ya, sehingga dia intermediate, tetapi intermediate menyerbuk sendiri. Nah, bagaimana teknik persilangan pada tomat? Seleksi pada tomat seperti apa? Terutama teknik persilangan buatan, ya, tadi di mana letak polen? Polen pada tomat berbeda dengan polen pada cabai. Polen pada cabai bisa kita ambil dengan mudah, sementara polen pada tomat itu menyatu, ya, dengan bagian tertentu di bunga, sehingga kadang-kadang tidak terlihat dengan jelas. Nah, berikutnya adalah teknik persilangan dan seleksi kacang panjang. Kacang panjang termasuk tanaman menyerbuk sendiri dengan ukuran bunga yang besar, dan agak berbeda dengan tomat dan cabai. Tomat dan cabai bisa kita lakukan persilangan pada pagi hari, ya, kastrasi emaskulasinya dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan, sementara kacang panjang tidak bisa demikian. Kacang panjang itu kastrasi dan emaskulasi harus dilakukan pada sore hari. Sebagai informasi, adalah kastrasi adalah membuang bagian-bagian yang tidak digunakan, misalnya membuang mahkota, membuang bunga-bunga yang lain, ya, dan sebagainya, itu adalah kastrasi. Sementara emaskulasi membuang alat kelamin jantannya. Ya, tentu kalau hal ini berarti persilangan buatan ini alat kelamin jantan dan betina pada bunga yang sama. Ya, pada bunga yang sama, sehingga perlu kita buang, ya, alat kelamin jantannya agar tidak mencemari. Kalau sudah mencemari terjadi penyerbukan sendiri artinya. Ya. Jadi agar kita bisa melakukan persilangan buatan dengan baik, maka alat kelamin jantannya dibuang, yang disebut dengan emaskulasi. Nah, kastrasi dan emaskulasi pada kacang panjang dilakukan pada sore hari sebelumnya. Jadi kalau kita akan melakukan persilangan pada pagi hari ini, maka kastrasi dan emaskulasi sudah dilakukan sore hari kemarin. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena kacang panjang terjadi penyerbukan sendirinya bisa subuh, bisa sangat pagi, bisa jam 5 pagi sudah selesai penyerbukan sendirinya. Sehingga kalau Anda lakukan kastrasi emaskulasi jam 7, itu penyerbukan sendirinya sudah terjadi, sehingga tercemar, ya, sudah tercemar dari polennya sendiri. Jadi kacang-kacangan, ini contoh adalah kacang panjang, kastrasi dan emaskulasinya dilakukan pada sore hari. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman semua? Silakan kalau ada yang didiskusikan lebih lanjut dari apa yang telah saya jelaskan. Saya katakan tadi, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup perkuliahan selama 1 semester. Ruang lingkup praktikum selama 1 semester.
Nah, kemudian setelah UTS kita masih melakukan persilangan dan seleksi pada padi. Ini karena bunganya berbeda. Kalau pada 3 bunga sebelumnya, tanaman sebelumnya ini mahkotanya besar, pada padi itu mahkota termodifikasi. Ya, yang kemudian kita sebut dengan gabah itu adalah bagian ini ya, modifikasi dari mahkota itu ya. Ya, jadi agak unik ya, pada padi itu perlu keterampilan tertentu sehingga persilangan ini bisa dilakukan dengan baik, sehingga secara khusus ini kita pelajari juga. Kemudian berikutnya adalah persilangan dan seleksi okra. Ini bunga yang besar ya, kemudian mirip dengan cabai gitu ya, kemungkinan penyerbukan silangnya besar begitu, dan posisi mahkotanya ini berbeda dengan cabai, posisi polennya berbeda dengan cabai. Kalau ada cabai ada kemungkinan polennya berada di atas begitu ya, dan terlihat menonjol gitu ya. Kalau pada okra ini posisinya berada di bawah kepala putih. Kita perlu kita lakukan persilangan khusus ya pada okra ya. Di YouTube saya ada juga tentang ini. Kemudian persilangan dan selfing pada jagung. Nah, kalau pada yang lain-lain ini persilangan buatan, maka jagung ini perlu kita pelajari tentang selfing. Kenapa selfing? Selfing itu adalah penyerbukan sendiri. Ya, jatuhnya polen kepala putih itu pada bunga sendiri, tanaman sendiri, itu kita sebut dengan selfing. Nah, jadi selfing pada jagung ini penting untuk kita pelajari ya, selfing buatan ya. Jadi tanaman-tanaman menyentuh silang ini perlu dilakukan selfing buatan. Ya. Berikutnya adalah teknik persilangan pada kelapa sawit. Nah, ini tanaman tahunan. Jadi perlu kita pelajari juga bagaimana pada tanaman-tanaman tahunan. Jadi kalau pada jagung tanaman semusim, sebelumnya tanaman semusim, maka kita perlu tahu juga bagaimana dengan tanaman tahunan. Ya. Bagaimana dengan tanaman tahunan seperti pada kelapa sawit. Penting kita mempelajari bagaimana persilangan pada kelapa sawit, karena kelapa sawit ini sangat mengandalkan persilangan buatan dalam produksi benih. Ya. Jangan sampai polinatornya atau yang melakukan persilangan itu salah dan juga tidak terkejar targetnya, karena terkadang benih-benih yang dalam satu tanaman itu sudah dipesan jauh-jauh hari. Jadi kalau targetnya misalnya keberhasilannya di atas 50%, kalau polinatornya ngantuk, polinatornya tidak cekatan, kurang dari 50%, maka perusahaan akan rugi karena sudah kontrak dan bisa kena denda. Maka persilangan kelapa sawit itu menjadi sangat penting ya, kaitannya dengan perakitan varietas, dan tentu tadi saya sampaikan adalah produksi benih sawit hijrah. Ya. Nah, untuk pertemuan 12-13 ini adalah praktikum mandiri ya, nanti berhubungan dengan berbagai hal, nanti kaitannya dengan Anda apakah nanti menanam di polybag, kemudian berhubungan dengan budidaya dan lain sebagainya, itu kita slotkan 2 kali pertemuan ya, walaupun tidak harus pada pertemuan 12 dan 13 begitu ya, tapi 2 kali pertemuan ini Anda untuk praktikum mandiri. Pertemuan terakhir adalah pembuatan laporan. Ada pertanyaan? Ini adalah contoh bagaimana kastrasi dan emaskulasi itu dilakukan pada cabai. Jadi misalnya ya, ini adalah bunga betina. Cabai itu termasuk tanaman hermafrodit, jantan betina dalam satu bunga. Ya, ini adalah individu bunga yang siap untuk digunakan pada hari itu untuk persilangan sebagai betina. Jadi warna mahkotanya sudah putih, tapi dia belum mekar, karena kalau sudah mekar nanti akan tercemar oleh serangga. Ya. Kemudian dilakukan kastrasi. Ini kastrasi itu membuang mahkota. Kemudian dilakukan emaskulasi, membuang polen yang merupakan alat kelamin jantan. Kemudian yang ini siap diserbuki, sudah dilakukan kastrasi dan emaskulasi. Ya. Saya katakan pada cabai tadi bisa dilakukan pada hari yang sama, pagi.
dilakukan kastrasi dan emaskulasi, kemudian dilakukan penyerbukan. Kemudian diambil bunga jantan pada tanaman berbeda. Ini misalnya polen yang sudah matang itu cirinya adalah mahkotanya sudah mekar, polennya berarti sudah matang. Kita ambil antarnya, bisa kita kumpulkan atau bisa kita ambil secara individu, bisa kita kumpulkan dulu polennya. Ya, biasanya kalau untuk keperluan produksi hibrida, polennya dikumpulkan dulu, disimpan, yang kemudian ditransfer atau dikirim kepada petani binaan, petani yang kerjasama. Jadi biasanya petani hanya menanam tanaman betina saja. Polennya dikirim oleh perusahaan, dan kalau dua-duanya ditanam oleh petani yang sama, ini khawatir ada penyalahgunaan karena jantan dan betina sudah diberikan kepada petani. Ini kemungkinan untuk penyalahgunaan itu besar sekali. Sehingga betina atau petani hanya nanam betina saja. Polen itu dikumpulkan oleh perusahaan, dan oleh karena itu penting untuk mempelajari bagaimana cara menyimpan polen, mengumpulkan polen, menyimpan polen, kemudian bagaimana caranya mendistribusikannya. Ya, sebagai contoh adalah harus campur bedak begitu ya, agar karena polen sifatnya susah dan mahal, jadi bisa efisien ya dalam penggunaannya. Nah, kemudian polen diambil dan diletakkan kepala putik. Ini berarti penempelan polen, ya, penempelan polen. Kemudian inilah yang disebut dengan penyerbukan buatan. Kemudian pemasangan label, kemudian pemasangan isolatif untuk melakukan isolasi agar tidak dicemari oleh polen asing. Kemudian ini bunga telah diserbuki. Ya, kita tinggal menunggu selama 2-3 hari. Kalau tidak rontok, berarti kemungkinan penyerbukan buatannya berhasil. Itu pada cabai. Lalu kemudian kita lihat, misalnya kita evaluasi F1-nya, ya, uji hibriditas itu bisa berhubungan dengan itu juga. Uji hibriditas, nanti Anda harus kenal uji hibriditas karena penting untuk produksi benih. Uji hibriditas itu artinya hibridanya betul-betul berasal dari dua tetua ini, tidak selfie atau tidak berasal dari tetua asing. Nah, ini misalnya betinanya warna hijau, jantannya warna ungu pada buah, maka ini F1-nya warna ungu, berarti ungunya dominan terhadap hijau. Ke bawah dan ke atas, ini ke bawah berarti ke bawah dominan daripada ke atas. Tapi hibrida ini menunjukkan hasil persilangan dua tetua, betina dan jantan. Ini adalah contoh. Contoh yang lain itu adalah polinasi pada tomat. Ini menggunakan alat tertentu, begitu saya katakan tadi, polen dikumpulkan. Kemudian bagaimana caranya agar polen itu nyampe di kepala putik menggunakan alat tertentu. Karena menggunakan alat, karena harus cepat. Ya. Kalau hubungan dengan produksi benih, kita harus melakukan ratusan bahkan ribuan bunga per hari. Ya, dalam waktu yang terbatas harus dicari teknik-teknik yang efisien dalam penyerbukan buatan. Nah, ini juga bagian dari pengujian hibriditas. Ini misalnya warna hijau muda, kemudian ada hijau tua, selurat, kemudian F1-nya hijau tua. Ini bagian dari bagaimana cara ngecek bahwa tanaman F1 itu berasal dari dua tetua yang jelas ya, sebagai tetua jantan dan betina. Nah, ini kecipir. Kecipir hijau, kecipir ungu, kemudian ini adalah kacang tunggak, ya, kacang tunggak berbagai macam warna biji dan berbagai macam warna polong. Lalu kemudian ini adalah skema breedingnya, bahwa mulai dari persilangan buatan F1, F2, F3 yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah filial 1 filial sampai filial 7. Filial 7 baru dia seragam, baru dia murni, baru bisa menjadi varietas baru. Nah, itu saya kira gambaran selama 1 semester. Dan bagaimana mekanisme praktikum, nanti Pak Undang dan tim akan menjelaskan lebih detail. Saya akan singgung sedikit bahwa dosen memberikan penjelasan dan contoh via Zoom atau Google Meet atau WA Group 30-40 menit. Saya kira kita sudah familiar dengan Zoom, maka kita lakukan dengan Zoom. Kalau sebelum-sebelumnya menggunakan Google Meet atau WA Group. Kemudian praktikan mengerjakan tugas pada jam praktikum itu sesuai dengan tugasnya dikerjakan. Jika tidak selesai maka dilanjutkan pada jam di luar praktikum. Kita harapkan karena praktikumnya itu adalah 4 jam ya bahkan ya, maka di dalam jadwal praktikum itu semua tugas-tugas itu dikerjakan. Ya, semua tugas-tugas itu dikerjakan karena saat ini atau dewasa ini aksesibilitas terhadap informasi itu cepat sekali, sehingga dalam waktu cepat Anda bisa mencari informasi-informasi tentang topik tersebut melalui internet. Ya,
Selama jam praktikum itu mahasiswa dapat diskusi dengan dosen atau asisten via WA Group. Jadi memang tugasnya barangkali tidak dikumpulkan pada saat itu, tapi dikumpulkan pada minggu depan. Tetapi kita harapkan jadwal praktikum itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan ditunda-tunda, karena setiap hari Anda melakukan praktikum dan kuliah dan masing-masing punya tugas sendiri-sendiri, sehingga kalau Anda tunda nanti akan kesulitan ya kejar-kejar tayang. Bagaimana format praktikum laporan mingguan? Jadi pendahuluan adalah latar belakang dan tujuan, dari situ kemudian hasil percobaan yang berupa gambar, foto atau data serta pembahasan singkat, dan pustaka. Pustaka itu harus daftar pustaka. Tentu lebih dari 3 kalau daftar pustaka. Dan laporan itu dikumpulkan. Jadi ada pendahuluan selembar atau 2 lembar, ada hasil percobaan, apakah itu gambar atau foto atau data atau apapun juga yang Anda peroleh melalui internet atau Anda melakukan sendiri. Kemudian daftar pustakanya seperti apa. Sementara ada tugas akhir. Nah, tugas akhir itu adalah praktikan membuat video persilangan tanaman di sekitar tempat tinggalnya. Jadi harus bisa membuat persilangan buatan. Apapun juga tanamannya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Undang. Ya. Jadi apa yang ada di situ, kalau misalnya akan memulai menanam, saya kira bagus dimulai dalam sekarang, dalam 2 bulan 3 bulan ke depan ada bunganya, begitu ya. Tanaman semusim itu cepat ya. Praktikan untuk melakukan persilangan antara tanam menjadikan sebagai betina dengan tanam sebagai jantan. Untuk saya kira tanam saya akan menghilangkan cabai, maka cabai yang dijadikan betina, yang dijadikan jantan, cabai besar bisa sebagai betina, cabai keriting sebagai jantan, maka tahapan-tahapan persilangan itu dibuat videonya, direkam. Ya, dalam satu video saya kira Anda juga harus belajar bagaimana membuat video yang baik ya, dari diedit dan lain sebagainya, editing dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan proses persilangan. Ya. Lalu rekaman diupload di YouTube yang kemudian linknya dikirim ke kita ya, pada pertemuan terakhir. Nah, ini adalah bobot penilaian. Ada TS, ada UAS, ada praktikum. Saya kira praktikum cukup besar ya. Penilaian praktikum itu ada kuis, ya, ada tugas, ada keaktifan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah vokasi. Tentuan lain saya kira harus diperhatikan bagaimana pencekalan ujian, kemudian ada konsekuensi nilai dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya kira peraturan-peraturan itu Anda harus taati, ya, termasuk juga bagaimana Anda melakukan aktivitas melalui Zoom meeting, ya, cara berpakaian, ya, dan lain sebagainya, ya, itu menjadi sangat-sangat penting. Saya kira itu. Ada pertanyaan sebelum nanti saya serahkan kepada Pak Undang dan tim. Silakan bertanya teman-teman. Kayaknya jarang-jarang ya Prof. Syukur. Bisa terbatas sering ya, karena keterbatasan waktu, sehingga silakan manfaatkan waktu yang ada untuk kita berdiskusi apa saja. Ya, saya juga setelah ini akan izin. Tadi banyak mungkin istilah-istilah ini Prof. Istilah-istilah. Jadi mohon nanti bisa dibaca ulang ya, googling ya. Ya, jadi helping ada tadi banyak sekali istilah-istilah. Ya, mungkin tugas pertama ini kan nanti tentang istilah ya Pak Undang ya. Istilah ya, biar familiar. Ya, biar familiar dengan istilah-istilah tersebut. Saya kira saya katakan tadi bahwa dengan kondisi seperti saat ini yang aksesibilitasnya sangat baik, saya kira mudah sekali Anda mendapatkan informasi-informasi yang kita maksud, ya, misalnya istilah tadi. Kalau tidak ada, saya serahkan ke Pak Undang untuk tugas-tugas hari ini dan informasi-informasi lainnya. Silakan Pak Undang. Baik, terima kasih Prof. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi mohon aktif ya, kalau praktikum nanti bisa bertanya langsung ataupun melalui chat ataupun di WAG ya kalau Zoom-nya sudah selesai. Jadi mohon keaktifannya, dan karena kalau tidak bertanya ya, apalagi tidak memperkenalkan diri, kita tidak tahu nih yang mana. Saya sendiri belum pernah ketemu Prof. Dan teman-temannya baru semester 2, ini kampusnya yang Sukabumi ya, walaupun saya lihat kalau informasi ini juga banyak yang dari Jabodetabek ya, walaupun kampusnya di sana. Dan
memang informasi kita 100% online ya, baik praktikum. Tapi kelihatan kalau misalkan ada yang deket-deket ini Mbak Nita ya, ini juga alumni dari Sukabumi angkatan 55 ya Mbak Nita ya. Dia tuh lagi di kampus tuh backgroundnya ya. Di kampus yang mana Mbak Nita? Jadi silakan yang ketat, apalagi Sukabumi sekarang lagi berbenah ya, terutama yang hidroponiknya, Prof. Syukur itu lagi menanam ya. Jadi silakan kalau kampus. Nah, tadi ada informasi, ini saya menambahkan, ada 2 pertemuan terakhir ya, yang praktikum mandiri. Mungkin nanti diisi itu dengan presentasi kelompok ya, Prof. Karena untuk praktikumnya kelihatannya kita akan mulai dari minggu ini. Jadi mohon nanti Mbak Anita dan Mbak Dian melis ya teman-teman semua. Pertama membagi ke kelompok, kita bagi 6 kelompok ya. Yang kedua adalah melis tanaman-tanaman apa yang ada di sekitar Anda ya. Karena kalau misalkan kita praktikum offline, ini langsung di lahan ya, Bu Lasih ya. Kita nyangkul, nanam gitu ya. Jadi pemulihan itu tidak lepas dari aspek budidaya ya, Prof. Syukur ya. Jadi kalau kita mau dapat tanaman ataupun bunga, tetap kita harus nanam ya. Dan teman-teman kan sudah dapat dasground ya semester 1 ya, walaupun tidak nanam, mungkin juga sudah banyak sekali disampaikan terkait dengan aspek budidayanya. Jadi pemulihan itu hampir semua ilmu nanti ada di situ ya, termasuk juga nanti pengantar tekben ya terkait dengan aspek benih, ada identifikasi tanaman ya, walaupun semester ini juga diambil ya. Jadi mohon teman-teman silakan aktif ya, dan juga mungkin banyak membaca literatur gitu ya. Dan untuk tanaman nanti tidak terbatas pada tanaman yang teman-teman harus nanam dulu atau apa, tidak ya. Jadi kalau misalkan punya tanaman perkebunan, mungkin ada pohon sawit ya silahkan. Nanti kita juga akan sampaikan bagaimana membuat persilangan sawit, tanaman kopi ya. Tapi agak lama sih kalau itu ya. Kalau sawit nyilangkan minggu akhir semester baru kelihatan buahnya gitu. Beda dengan cabai ya. Kalau cabai kita nanam sekarang, mungkin 2 bulan sudah berbunga. Kita silangkan di 1 bulan sudah bisa panen. Jadi kelihatan nanti hasilnya seperti apa. Jadi itu mungkin sebagai informasi, dan saya harapkan mungkin kalau ini dekat-dekat kampus ya, terutama kampus Sukabumi ya, Bu Lasih, mungkin Bu Lasih juga nanti ada beberapa minggu, mungkin 2 atau 3 kali akan ke sana offline, karena semester 4-nya kegiatannya offline. Jadi kalau terbatas misalkan di tempat Anda ataupun ada yang sudah ngekos, jadi mungkin penanaman mungkin bisa di kampus juga ya Bu Lasih ya. Di sana juga ada greenhouse, silakan nanti dikoordinasikan dengan yang mengelola greenhouse di sana. Ataupun misalkan kalau yang, walaupun ini kelas Sukabumi, ada yang di Bogor, dekat kampus Gunung Gede gitu ya. Asal kondisi kalian sehat dan prokes ketat, jadi silakan kalian bisa kegiatan praktikum mandirinya atau kelompoknya di kampus. Atau mungkin juga Prof. Syukur juga banyak sekali tanaman, jadi kalau yang dekat-dekat Darmaga, jadi tidak harus kalian misalkan, Pak, kami nggak punya benih, kami nggak punya bahan gitu. Jadi silahkan, boleh nanti atau kontak saya juga di dekat-dekat Lewi Kopo gitu ya. Kalau ada kelebihan dari penelitian-penelitian juga itu banyak ya. Karena kalian kan yang diperlukan adalah bunganya ataupun teknik persilangannya gitu ya. Jadi tidak terbatas kalian, Pak, kami nggak punya apa-apa gitu. Maksudnya di rumah nggak punya bahan segala macam. Tapi kalau sampai pesan terus juga online tuh jangan ya, karena mungkin akan membebani. Karena ini seharusnya, karena kalian sudah bayar UKT, ini seharusnya sudah include di kegiatan praktikum ya. Cuma karena apalagi sekarang kelihatannya juga Omicron juga semakin menaik, jadi batasi ya. Bogor juga sekarang sudah membatasi dengan ganjil genap ya kalau hari Sabtu. Jadi dengan keterbatasan ini, mari kita manfaatkan yang ada di lingkungan kita, ataupun dengan kalau dekat-dekat ke kampus, silahkan nanti kontak saya ataupun Bu Lasih. Atau sekali-kali mungkin kalau kondisi yang memungkinkan, kita akan adakan misalkan praktikum bareng gitu ya, ataupun kegiatan-kegiatan langsung terjun ke lapangan, tapi dengan asumsi Anda sudah berada di wilayah kampus ya, tapi ini tidak dipaksakan ya bagi teman-teman yang, karena saya yakin ini walaupun Anda tidak offline tapi sudah mendekat kampus ya. Yang di Sukabumi siapa nih? Yang dekat-dekat Sukabumi silahkan. Bilkis ya, Sukabumi kan? Iya Pak, di Sukabumi. Sukabumi ya.
asli Sukabumi apa memang mendekat ke kampus? Asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Wah, nanti silakan koordinasi dengan Bu Lasih nanti. Ya, jadi itu jadi mulai hari ini tidak akan terlalu lama ya, Prof, karena kadang juga kita lelah juga di Zoom, walaupun kita praktikal sampai jam 12.40, mungkin di Zoom ya karena pertemuan pertama mungkin sekitar 1 jam ya. Bahkan tadi bisa aja kalau misalkan ini cuma apa namanya instruksi kerja, mungkin bisa aja di WAG. Jadi selalu aktif saja lihat WAG ya. Tidak selamanya melalui Zoom, walaupun Zoom mungkin juga tidak akan lama. Tapi harapan Anda aktif ya, karena kalau Anda tidak aktif, misalkan diam saja, kita nggak tahu ya. Jangan sampai kejadian sama ke kelas ya Bu Lasih ya, karena ketidakaktifan ya, dia sebenarnya punya masalah gitu, tidak disampaikan, yang ujung-ujungnya mengulang bahkan yang DO. Harapan ini mungkin hampir 35 lebih ya nih kelas Sukabumi itu. Jadi saya harapkan Anda aktif, jadi kalau ada kendala, ada permasalahan, silakan sampaikannya. Sampai nanti di akhir nilainya tidak ada gitu ya. Karena kalau kalian tanpa aktif ya di WAG ataupun di Zoom, kita tidak tahu kegiatan Anda seperti apa, kendala Anda seperti apa. Jadi itu mungkin dari saya. Bu Lasih ada menambahkan, nanti Mbak Dian sama Mbak Nita ya yang akan membantu. Kebetulan juga alumni dari Sukabumi ya. Mbak Nita dan Mbak Dian sekarang posisi di Sukabumi, jadi kalau ada informasi-informasi silakan langsung. Dan kita juga mungkin, tadi Prof Syukur baru dari sana juga kalau tidak salah ya, dari Sukabumi. Jadi kalau misalkan kita pas ada kegiatan ke sana, kalau mau ketemu mungkin dengan prokes yang ketat ya, tidak banyak juga ya. Jadi silakan. Karena mungkin saya atau Bu Lasih juga ada beberapa kali nanti kalau bahasnya setiap minggu ya kayaknya ke sana. Jumat juga kayaknya di sana juga nih Bu Lasih ya yang di OT. Oke, itu Bu Lasih ada yang mau ditambahkan dulu? Baik, terima kasih Prof Syukur dan Pak Undang, dan ada asistensi yang Mbak Nita dan Mbak Dian. Terima kasih. Ini salam kenal dulu ini dengan teman-teman 58 ya, 58 kelas Sukabumi. Mungkin nanti kelas Sukabumi akan lebih banyak berinteraksi dengan saya karena beberapa mata kuliah barongan. Ya, jadi semester ini di semester 2 ada beberapa mata kuliah. Jadi saya harap teman-teman mungkin tidak bosan ya nanti dengan ketemu saya lagi ya hari ini, bahkan Selasa, Rabu, Jumat, Kamis. Nah, itu ya jadinya jadi semester 2 di kelas Sukabumi. Untuk pelaksanaan praktikum, sebenarnya masih ada kendala Pak Undang di lahan ya, karena masih harus ada sedikit mungkin kerja, bukan sedikit makanya harus kerja keras karena lahannya sudah terlalu rimbun, jadi perlu land clearing gitu ya. Tetapi untuk misalkan kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk mencoba untuk menanam di lahan, ya mungkin bisa dikomunikasikan dengan kami, karena kami pun harus mengkomunikasikan kembali ke pihak kampus untuk penyediaan lahan. Kemudian terkait dengan karena saya nanti mungkin banyaknya di praktikum ya. Kemudian dengan kaitan dengan praktikum kembali, tadi sudah disampaikan juga oleh Prof Syukur dan Pak Undang, kita akan melakukan praktikum via online ya, jadi jangan berkecil hati karena kita memang sini sudah keputusannya ya untuk semester 2 hampir 100% online. Kemudian saya hanya ingin menyemangati teman-teman ya. Jadi ini sudah semester 2. Saya rasa teman-teman harus sudah mulai memikirkan atau mencari motivasi. Ya, jadi saya harap teman-teman yang mungkin masih ada yang tidak merasa fashionable di prodi TIB, tolong dipikirkan kembali ya. Jadi ini sudah semester 2. Saya harap sudah mulai tune in gitu ya dengan semua mata kuliah yang didapatkan, karena saya mungkin ini saya menemukan ada satu mahasiswa yang sudah mulai tidak bersemangat dan alasannya karena tidak passion gitu ya. Jadi silakan mungkin diperbaiki niatnya gitu ya, motivasinya
di up kembali gitu ya, karena beruntung teman-teman yang sudah kuliah di bidang pertanian, karena setiap hari kita perlu makan yang hasil produk dari pertanian. Ya, mungkin itu nanti lebih banyaknya nanti kita mungkin akan bisa berkomunikasi lebih lanjut. Demikian Pak Undang dan Prof. Syukur. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lesti. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu atau ditanggapi dulu penghadap Prof. Syukur. Jafar, yang dipanggil. Silakan ya kalau mau bertanya, misalkan Pak, kami ada masalah ini, silahkan ya. Kalau bisa kita jawab. Kalau misalkan Pak, kami nggak punya tanaman nggak apa ya, tinggal kontak kami ya. Saya kebetulan lagi nyemai atau bahkan ada teman-teman bimbingan prokur yang lagi nanam tuh di Leukopo ya, lagi panen juga sekarang gitu ya. Jadi kita sebenarnya di pemulihan tidak hanya kita menanam, menyilangkan gitu ya, kita juga harus mengkarakter ya bagaimana ya cabai kalau misalkan kita nyilangkan warna ini dengan ini jadi apa gitu ya. Jadi kalau berkesempatan ke Prof. Sukur tuh cabai ya, kalau kalian tahu kan cabai mungkin cabai merah, cabai keriting gitu ya. Kita juga ada cabai yang kuning, jangan kira bahwa cabai kuning itu belum matang. Ada kita ya cabai yang warnanya kuning tapi dia sudah matang, berbagai bentuk cabai segala macam juga. Suaranya belum terdengar. Yang mau disampaikan Fajar? Nggak ada, Pak. Jafar ya? Belum ada. Belum ada, Pak. Oke. Yang lain mungkin silahkan. PJ-nya saya mantap. Apa PJ-nya kemarin Salwa? Bukan. Saya Pak Bilkis. Oh, Bilkis. Ayo, Bilkis. Kalau temannya nggak bertanya, berarti Bilkis harus tanggung jawab nih. Ya, mohon keaktifannya ya, teman-teman ya. Dan kita tadi ada persentase keaktifan sekitar 15%. Jadi silahkan. Keaktifan di sini kalau di lapangan kan bagaimana kalian aktif nyangkul apa gitu ya. Tapi kalau di timnya gitu ya, karena aktivitas kita tidak bisa kita lihat ya selain bertanya atau berdiskusi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Terutama terkait dengan bahan praktikumnya. Pak, kalau satu orang satu tanaman sedikit Pak, misalkan semua tanaman seseorang ditanam ya. Di lapangan kita mulai dari jagung ya, tanaman jembuk silang, kukurbit ya, kayak timunan juga kita tanam ya, tomat, cabai ya, kacang panjang kita tanam. Kalau praktikum nanti kegiatan kelompok mungkin akan memberatkan ya kalau semua tanaman itu kita tanam. Tapi harapannya nanti paling tidak kalau dari ada 6 komoditas gitu ya yang bisa kalian nanti di sharing ya pas pertemuan terakhir ada presentasinya. Tapi kalau di kegiatan mandiri ya kalian harus mulai dari menanam ya ataupun menyemai, terus mungkin nanamnya di polybag saja Bu Lasti, kelihatan tidak di lahannya karena biar mudah memeliharanya, ataupun di pot gitu ya, merawat gitu. Jadi silahkan. Oke, ada yang gimana terkait dengan komoditas ataupun topiknya mungkin ya. Bahkan kalau kita perkebunan ya kita juga ada tanaman sawit ya, baik kan kalau di Sukabumi ya paling ke N ya yang di Cibadak gitu. Tapi kalau di Darmaga kita ada di kebun Cikabayan ya, sawit ya atau tanaman perkebunan bisa kita langsung lihat ya ke lapangan. Ataupun kalau mau lebih luas lagi punya IPB itu ada di Jonggol ya. Jonggol itu daerah Cibubur. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mujaki Miftah Fauzan. Saya dari asalnya Bogor. dari mana Mujaki? Bogor. Dari Bogor, Pak. Bogornya di mana Mujaki? Di Cimande, Pak. Udah perbatasan itu ya, Cimande. Ya. Ya, gimana Mujaki? Untuk mempersiapkan praktikum ini, yang harus dipersiapkan untuk kedepannya apa aja Pak untuk kita yang harus dipersiapin? Misal kayak bahan-bahannya kayak gitu. Mungkin saya jawab, berarti mungkin ditambahkan ya sama Prof. Syukur.
pertama tadi bahan tanaman ya Mas Mujaki ya. Jadi Mas Mujaki nanti mau apa kira-kira yang daerah Cimande? Cimande kayaknya banyak sayuran ya, baik sayuran daun ataupun buah ya. Mungkin cabai, tomat ada ya daerah Cimande. Pertama bahan tanamnya yang diperkirakan bahwa kalau sekarang nanam dari biji mungkin baru 2 bulan itu akan berbunga ya. Kalau bisa sudah dalam bentuk bibit. Tapi kita tahu tuh tanaman misalkan cabainya varietas. Pertama bahan tanamnya Mas Mujaki. Terus yang kedua peralatannya, kalau kita cuma tomat, kita menggunakan ya kalau ada itu namanya pinset ya. Jadi untuk tadi kasar muskulatnya kita menggunakan pinset. Sama kalau nanamnya jangan cuma satu tanaman ya. Kalau bisa 2 tanaman yang berbeda tipe ya, ataupun varietasnya ya. Karena kalau kita menyilangkan kan harus yang berbeda gitu, Mas Mujaki. Mungkin Pak Syukur mau menambahkan boleh? Atau ada yang mau di-share Pak Syukur untuk video persilangan mungkin belum pada paham. Video persilangan ya. Bentar. Bertanya di chat juga boleh ya teman-teman kalau malu-malu. Ada kendala mic-nya. Ya ini contoh ya di internet kalau Anda cari teknik persilangan buatan pada cabai ya. Salam pemulia, jumpa lagi dengan saya M. Syukur. Kali ini kita akan belajar teknik persilangan buatan pada cabai. Secara umum teknik persilangan buatan bertujuan untuk menggabungkan karakter-karakter atau gen-gen penting dari berbagai tetua tanaman ke dalam tanaman yang kita inginkan dan bertujuan untuk memperluas keragaman genetik. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk mempelajari kendali genetik dari suatu karakter tanaman. Dan secara luas, teknik persilangan buatan digunakan untuk memproduksi benih hibrida. Salah satu contoh persilangan buatan pada cabai hias adalah kami melakukan persilangan antara tetua betina Shakira dengan tetua jantan 320. Karakteristik dari Shakira adalah ukuran buahnya panjang, lebat, dan warnanya orange. Sedangkan 320 adalah ukuran buahnya bulat dan ada banyak warna ungu atau semburat ungu pada buah. Persilangan buatan tersebut menghasilkan F1 yang kemudian kami selfing menjadi F2. Pada F2 keragaman genetik ini tertinggi dan kita lakukan seleksi. Kita lanjutkan pada generasi ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, hasil persilangan ini menghasilkan galur-galur yang kemudian kita evaluasi dan kita daftarkan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Beberapa varietas yang telah kami daftarkan dari persilangan ini adalah Viola IPB, Triwarsana IPB, dan Shafira IPB. Mari kita mulai belajar teknik persilangan buatan. Yang pertama yang kita perlu persiapkan adalah tanaman tentunya. Jadi kita harus melakukan penanaman terlebih dahulu dan kita harus tahu umur berbunga dari tanaman ini. Contohnya adalah cabai. Nah, selain daripada tanaman, kita perlu mempersiapkan peralatan lain. Di antaranya adalah pinset, gunting, kasa, label, spidol, dan juga alkohol. Pada cabai, persilangan buatan dilakukan pada pagi hari atau sekitar pukul 6 hingga pukul 7.30 pagi, di mana pada saat itu bunga betina dan bunga jantan sudah siap
untuk disilangkan. Persilangan kita mulai dengan pemilihan bunga betina yang siap untuk kita silangkan pada pagi hari ini. Ciri bunga betina yang siap untuk disilangkan adalah warnanya sudah putih atau sudah ungu tua bagi bunga yang berwarna ungu. Dan kalau kita lihat ukurannya sudah membesar, optimal, namun belum membuka. Ini penting karena kalau dia sudah membuka, kemungkinan sudah terkontaminasi kalau dia di luar greenhouse, atau juga anternya sudah pecah dan terjadi penyerbukan sendiri. Selanjutnya kita lakukan kastrasi dan emaskulasi. Kastrasi bertujuan untuk membuang bagian-bagian bunga yang tidak digunakan, misalnya mahkota, daun yang tidak dipakai, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan emaskulasi, yaitu membuang alat kelamin jantan pada bunga betina yang akan digunakan tersebut. Dan kastrasi dan emaskulasi pada cabai bisa dilakukan sekaligus dengan melakukan pemelintiran, dengan menekan sedikit bagian bunga tersebut, dan kemudian mahkota dan anter lepas bersamaan. Selanjutnya kita persiapkan bunga jantan. Bunga jantan yang kita pakai untuk melakukan penyerbukan adalah mahkotanya sudah membuka, tapi kotak sarinya belum pecah. Lalu kemudian kotak sarinya kita ambil dan kita gunakan pinset untuk mengambil polennya. Polen yang sudah kita ambil menggunakan pinset tersebut kemudian kita oleskan ke kepala putik. Kepala putik kita tahan menggunakan jempol dan telunjuk, dan kemudian pinset kita tahan menggunakan jari manis, dan sebanyak mungkin polen ini terlihat berada di kepala putik. Dengan demikian kita berharap sudah ada ribuan bahkan jutaan polen menempel di kepala putik. Selanjutnya kita lakukan pelabelan menggunakan plastik dan kemudian spidol permanen. Yang kita tulis pada label tersebut adalah kode tetua betina dan kemudian tetua jantan, dan jangan lupa tanggal persilangan pada hari tersebut. Kemudian kegiatan penutup dari persilangan adalah isolasi. Kalau kita melakukan persilangan di rumah kaca, maka tidak perlu dilakukan isolasi karena pada dasarnya cabai ini penyerbukannya dibantu oleh serangga, bukan oleh angin. Nah, tadi adalah prosedur dari persilangan buatan, dan jika persilangan ini berhasil, maka 3 hari kemudian bakal buah akan membesar. Jangan lupa setelah melakukan persilangan berdoa, semoga kegiatannya berhasil. Demikian perjumpaan kita pada kali ini tentang persilangan buatan pada cabai. Salam pemulia. Mujaknya udah Ya, ada yang mau ditanyakan. itu adalah contoh ya video persilangan buatan yang Anda bisa cek di akun YouTube saya. Ada cabai, ada okra, kacang panjang, padi, dan sebagainya. Nah, jadi dari pertanyaan tadi bisa dilihat apa saja yang perlu dipersiapkan ya dalam praktikum persilangan buatan. Tadi saya sampaikan ada tentu tanamannya yang apa namanya perlu disiapkan sampai dia berbunga begitu, dan harus dalam keadaan baik ya, agar bunganya bisa optimal, dan kemudian persentase keberhasilan dalam penyerbukannya akan tinggi ya. Kemudian alat-alat lain tadi bisa Anda lihat, ada pinset, ada bahan ya, ada solatif, kemudian gunting ya, kemudian alkohol ya 70% dan lain sebagainya, dan tekniknya saya kira sudah tadi jadi bahan dan alat itu silakan bisa disiapkan. Artinya kalau harus beli itu juga tidak terlalu mahal. Pinset itu di online itu hanya 3.000 sampai 5.000 rupiah ya satunya. Kalau misalnya akan yang bagus ada yang 15.000 begitu ya. Mudah sekali Anda cari begitu. Kalau alkohol saya kira tidak masalah ya. Kemudian solatif juga nggak masalah. Jadi tinggal Anda memilih kira-kira tanaman yang akan dilakukan persilangan buatan, tanaman apa, terutama untuk tugas mandiri.
Kalau untuk yang kegiatan mingguannya nanti kita akan lihat pada penjelasan pada setiap minggu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bapak saya izin bertanya. Mega sama Naufal, ya, silakan Mega dulu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mega Mustika Nurul Fatimah. Izin bertanya Pak, tadi kan dijelasin untuk isolasi di rumah kaca itu tidak perlu dilakukan. Namun jika di lingkungan terbuka itu isolasinya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, baik, bagus ya pertanyaannya. Nah, bagaimana kalau tidak di greenhouse, ya, di luar misalnya, maka isolasi itu kita lakukan untuk melindungi kepala putik selama periode penyerbukan, selama periode pembuahan. Bisa cuma 1 hari, gitu ya. Biasanya kalau dia sudah siap untuk diserbuki pada hari itu, dia hanya perlu perlindungan 1 hari sampai sore. Oleh karena itu kita perlu bahan yang memang tidak terlalu sulit dalam melakukan isolasi. Artinya kita bisa menggunakan isolatif saja. Isolatif tadi saya perlihatkan juga bagaimana di slide tadi, isolatif diletakkan di kepala putik yang sudah diserbuki tadi, dan selama sehari saja sudah cukup, karena isolatif mungkin besoknya akan gugur juga, akan rontok juga, begitu ya. Cukup dengan isolatif saja, ya, karena kita hanya melindungi bunga itu saja. Ya. Nah, kalau kita shelving tanaman, kita buat kelambu biasanya, kelambu satu individu tanaman, berarti seluruh bunga-bunga yang ada pada individu itu kita lindungi dari polen asing misalnya. Itu menggunakan kelambu. Ya. Jadi kalau pada cabai menggunakan isolatif, pada bunga yang lebih besar biasanya kita menggunakan kertas roti, jagung misalnya kita menggunakan kertas roti, kita melindungi beberapa hari saja karena jagung bunga betinanya periode pembunganya agak panjang ya, bisa 3-4 hari itu, sehingga kita harus lindungi bunga betina itu yang berupa rambut-rambut itu selama 3-4 hari menggunakan bungkus yang kita buat dari kertas roti. Ya, kertas roti dipilih agar tidak agar cepat kering kalau dia kena hujan, begitu ya, kemudian tidak berat, begitu ya, dan tidak panas ya kalau misalnya kena matahari. Nah, kalau kelapa sawit tentu tidak bisa menggunakan isolatif maupun kertas roti. Kelapa sawit menggunakan karung ya isolasinya. Satu bunga besar kan Anda bisa bayang bunga sawit itu diameternya kan bisa lebih dari 1,5 meter gitu ya. Kumpulan bunga-bunganya. Jadi kalau kumpulan bunga-bunga itu yang dilindungi maka menggunakan karung. Ya, isolasi untuk keperluan persilangan. Ya. Nah, sedangkan isolasi yang lain, saya kira berhubungan dengan persilangan buatan, tapi didesain sedemikian rupa. Jadi misalnya pada jagung, biasanya kalau untuk produksi benih hibrida itu kan ada kastrasi dan emaskulasi, ada detaseling begitu ya. Dan kita harus isolasi dari tanaman-tanaman lain, kan jagung pasti ditanam di luar, dengan cara isolasi waktu. Jangan sampai ada petani lain yang menanam jagung yang mana nanti berbunga pada waktu yang bersamaan dengan tanaman kita, misalnya seperti itu. Kira-kira gitu, Mbak Mega. Cukup, Mbak Mega? Cukup, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Mas Naufal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Daul Haq. Saya tinggal di Ciamas, Bogor. Pertanyaan saya adalah, apa keunggulan dari metode persilangan, contohnya pada cabai tersebut, dibandingkan dengan cabai yang tumbuh secara alami? Apakah cabai yang dilakukan dengan metode persilangan tersebut memiliki keunggulan di dalam kualitas atau kuantitas? Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Naufal. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, persilangan buatan bertujuan untuk menggabungkan karakter-karakter penting ya dari tanaman-tanaman itu. Jadi misalnya kalau cabai keriting misalnya produktivitasnya akan ditingkatkan, silakan dengan cabai besar agar diameternya besar. Ya, kemudian tahan terhadap penyakit.
ya, atau apalagi karakter-karakter penting itu kita ingin gabungkan ke dalam individu tanaman, sehingga perlu digabungkan melalui persilangan buatan. Nah, dilanjutkan dengan seleksi. Jadi kalau misalnya sudah produktivitas tertentu, kemudian kita lihat ukuran buahnya membesar, gitu ya, kita lihat di F2, kita lakukan seleksi terus-menerus sampai F7, generasi ke-7, dan dari seleksi itu kita jadilah varietas yang diharapkan yang mempunyai karakter lebih unggul dibandingkan dengan bapak dan ibunya, karena sudah gabungan dari bapak dan ibu. Nah, oleh karena itu persilangan buatan penting untuk menggabungkan karakter-karakter unggul di bapak dan ibu itu, Mas Nafa. Itu yang pertama. Yang kedua, persilangan buatan untuk langsung memproduksi benih hibrida. Tentu bapak dan ibu sudah tertentu. Gabungan dari bapak ibu itu jadilah anaknya. Nah, anaknya ini harus terus dibuat oleh persilangan buatan. Jadilah benih hibrida. Hibrida F1 itu adalah melalui persilangan buatan, ya, tidak merupakan persilangan alami, ya. Persilangan buatan yang didesain sedemikian rupa. Nah, persilangan alami biasanya diarahkan untuk tanaman-tanaman yang sudah menjadi varietas, ya, sudah jadi varietas. Kita harapkan dia terjadi penyerbukan sendiri secara alami. Persilangan alami untuk tanaman bersari bebas, dan kita hanya kontrol dalam hal produksi benih, ada isolasi, ada bagaimana meningkatkan mutu genetik, mutu fisik, dan mutu fisiologisnya. Gitu kira-kira, Mas Naval. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi? Oke, silakan. Bapak, saya Jadi mungkin kalau Mutiara. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Nurfidiani. Domisili saya di Bogor. Bapak izin bertanya terkait praktikum. Kalau misalnya suatu saat nanti di tengah pengerjaan atau misalnya deadline-nya sudah dekat tapi mengalami kegagalan, itu apakah harus mengulang atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Silakan Pak Undang, mana itu? Ya, enggak Mbak Mutiara. Jadi ya ini suka duka ya dalam budidaya tanaman gitu ya. Kadang tanamannya sudah bagus, mungkin nanti ya Mas Nopal ya ada pengalaman menyilangkan ataupun bulan bagus, buahnya bagus, yang perlu kan kita bijinya tidak ada gitu ya. Tanamannya bagus, buahnya ada, mau panen belum masak fisiologis sudah mati gitu ya. Jadi Mbak Mutiara, yang kita lihat tuh tidak cuma hasil akhir Mbak Mutiara, jadi kita juga lihat prosesnya gitu ya. Jadi tadi sampaikan oleh Prof. Syukur tadi di pendahuluan praktikum. Jadi apa yang kalian lakukan itu tolong didokumentasikan, dicatat ya. Jadi ada jurnal hariannya untuk ataupun nanti jurnal mingguannya dicatat gitu ya. Sehingga nanti kalau ada kendala masalahnya apa gitu. Gitu ya Mbak Mutiara. Terus juga menanamnya kalau misalkan kalau cabai jangan cuma satu tanaman atau cuma 2 polybag gitu ya untuk ketua jantan, yang paling tidak ada 6 ya, bahkan kalau bisa 10 ya. Kita di lahan biasanya paling tidak menanam dengan ya 20 tanaman gitu. Sehingga kalau ada yang satu mati, kita masih punya tanaman yang lain. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua, diperbanyak juga, jangan cuma misalkan cabai gitu. Saja dengan tanaman lain, ada tomat, ada mentimun ya yang pertumbuhannya lebih cepat biasanya, lebih mudah, misalkan mentimun, kacang panjang. Itu Mbak Mutiara. Jadi jangan terpaku pada satu tanaman atau satu komoditas gitu ya. Dan nanti kalau terkendala misalkan tadi dengan pinset, jadi kalau misalkan kalian beli pinset sekarang, mata kuliah ini tidak cuma semester ini ya, kalian nanti juga akan bertemu lagi dengan produksi benih hibrida itu ya, untuk hibrida itu di semester 5, yaitu bisa digunakan tadi kalau beli pinset ya, karena bisa digunakan berulang-ulang ya. Tadi mungkin menambahkan dari Prof. Syukur, jadi alkohol itu gunanya apa? Untuk steril ya, untuk kalau misalkan habis dari bunga A, nanti kita ke bunga B, takut masih ada yang nempel polennya, maka disterilkan. Bisa aja mungkin steril itu kan biar polennya tidak bisa kontaminasi dengan polen lain. Bisa aja mungkin kalian cuci dengan ataupun dengan air panas. Tidak, misal kami nggak punya alkohol ya, bisa aja dengan air panas dicelupkan, jadi untuk mensterilkan gitu. Tapi yang utama biasanya harus ada pinset. Gitu. Menggunakan pinset tidak ya. Misalkan kalian Pak, kami punya bunga anggrek gitu. Nanti di beberapa pertemuan kita akan jelaskan tentang bagaimana kalau tanaman bunga gitu. Kalau anggrek perlu kita menggunakan pinset. Kita bisa juga menggunakan tusuk gigi gitu ya. Kalau misalkan adanya gunting tajam nggak masalah, gunting juga bisa digunakan. Jadi banyak peralatan-peralatan yang kita gunakan dan kalian tidak
menjadi kendala gitu ya. Gitu ya Mbak Mutiara. Jadi kalau dan mungkin dari habis ini kita akan bagi ya nanti Mbak Nita, Mbak Dian, pertama bagi kelompok, kedua kita akan mengelis komoditasnya. Walaupun dalam satu misalkan dari 6 orang misalkan itu berbagai macam komoditas tidak masalah ya, silahkan. Dalam pengerjaannya kan nanti per orang juga ya di tempatnya masing-masing. Tapi kalau misalkan satu kelompok itu kebetulan ada satu komoditas ya jangan cuma satu orang yang mengerjakan. Kalau bisa ya kalau Mutiara misalkan cabai, nanti kelompok dengan Alivia juga cabai gitu. Sehingga kalau di Mutiara mati, di Alivia masih ada gitu. Atau kami ada tomat, silahkan. Jadi kita tidak terbatas nanti komoditasnya. Nah, kalau misalkan terkendala, misalkan yang di dekat-dekat Bogor, kebetulan di kami ya di kampus Lurikopo ya, kalau kalian pernah jalan ke sana, kita masih ada bibit ya, Prof. Syukur ya. Jadi itu siap tanam gitu ya, silahkan. Identitasnya mudah-mudahan jelas gitu ya. Jadi ada cabai rawit, ada cabai besar gitu. Kalau misalkan mau terjun ke lapangan juga bisa ya. Kita juga ada tanaman yang lagi berbuah gitu. Gitu Mbak Mutiara. Jadi jangan terpaku pada satu komoditas. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Masih ada? Bapak, saya izin bertanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wirayoga. Saya dari Bogor. Biasanya ada kesulitan nggak ya Pak ya ketika melakukan persilangan tanaman? Apa sih gitu Pak kesulitannya? Makasih Pak. Oke, kesulitannya tadi Mas. Jadi kita menyiapkan bahan tanam yang siap dilakukan persilangan gitu ya. Jadi kadang tadi mungkin Mbak Mutiara tadi gitu ya. Jadi kadang tanamannya mati atau berbunganya lambat. Itu kesulitan pertama Mas. Jadi menyiapkan bahan. Yang kedua adalah keserasian Mas. Keserasian. Jadi tanaman itu tadi seperti Pak Suku sampaikan, yaitu mungkin kita sudah tahu nih tanaman A atau cabai A itu silakan dengan cabai B itu akan berhasil gitu ya, karena dia serasi gitu ya. Ada juga sesama cabai nggak bisa berselang, berarti ada ketidakserasian. Nah, bagaimana mengetahui serasi atau tidak ya? Kita harus melakukan beberapa kali persilangan gitu ya. Terus, jadi jangan cuma satu buah ataupun satu bunga gitu. Terus yang ketiga adalah faktor lingkungan, Mas. Jadi kenapa mungkin untuk beberapa persilangan kita dilakukan di greenhouse ya, yang kita bisa mengendalikan misalkan nggak kena hujan, terus pokoknya meminimalkan kendala lingkungan gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menyilangkan, tolong juga jangan di lapangan terbuka gitu, apalagi di situ banyak lalang, ada ayam, ada kucing gitu ya. Jadi kalau bisa di ruangan yang bisa kita kendalikan atau faktor lingkungannya bisa lebih kecil. Itu Mas, beberapa faktor kendalanya biasanya tadi penyiapan bahan tanam ya. Kalau di persilangan itu kadang keserasian atau kompatibel atau tidak dalam persilangan. Itu mungkin mau menambah. Cukup saya kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Maksimal di sana pasukan bisa ada kegiatan lain, nanti kita bisa lanjut di WAG ya untuk pembagian kelompok dan komoditas. Ya, dengan demikian kita cukupkan ya pada pertemuan pertama ini. Silakan kita bisa diskusi lebih lanjut melalui grup kalau ada pertanyaan, atau nanti bisa didiskusikan juga pada pertemuan-pertemuan berikutnya, atau juga nanti siang ya kita akan kuliah perdana yang untuk mata kuliah. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan Terima kasih banyak ya. Terima kasih baik Pak.